man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hendaknya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya, yang mana termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan pada sore hari ini untuk berkumpul kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Baik, kita koreksi terlebih dahulu PR-nya ya. PR-nya halaman 123 24 22 23 tambahan 7 sama tambahan 9 ya. Monggo Pak Rahmat, nomor 1. Aina turidu an tadhhaba fi utolatin Fi utolati sayfi. Uridu an adhaba ila baiti khali utolati sayfi. Baik, Masya Allah. Fi ila baiti khalati fi utlatis sayf. Maka ahsan. Tanggi, lanjut. Pak Hardi, nomor 2. Lima turidu an tadrusal lughatal arabiyyata. Uridu an afhamal qur'ana wal haditha. Uridu an afhamal qur'an wal hadith. Baik, Pak Cahyo. Na'aman turidu an tal'ab. Uridu al-ab. Uridu an al-aba. Uridu an al-aba ma'a akhi. Akhi. Baik, Pak Joko. Min ayyi idaatin turidu an tasma'a al-akhbaro. Uridu an asma'al akhbaro min idaatil yabani. Min idaatil yabani. Baik. Pak Rahmat. Ini nomor berapa, Pak? Bu Hantar rasanya sus. Bu Hantar. Oke, cukup Pak. Waduh, Pak. Langsung sus. Masya Allah, Pak. Dengar, Pak. Baik, monggo Mas Aris. Mada uridu an tashraba ya akhi? Uridu an ashraba Asyai. Oke. Syai ya, maf'ul bi. Asyai ya. Ya, kalau antum pengen ngobrol aja, uridu an ashraba syai. Gitu aja di sukun belakang itu kalau ngobrol. Tapi kalau dibaca semuanya syaya. Ya, karena dia sasaran. Monggo Pak Rahmat, nomor 6. Lima turidu an tadhhaba ila tabibi. Oke. Kharaja. Uridu an adhaba ila tabibi li'annani maridun. Masya Allah. Pak Hardi. Mada turidu an ta'kula fil asya'i. Maman asya? Makan malam. Uridu an akula khubzal lahmi. Oh, remeh nih khubzal lahmi. Masya Allah. Sandwich ya jadi ya. Sandwich ini khubzal lahmi. Baik, monggo Pak Cahya.
Mada nasitu nasita. Ulangi. Mada nasita. Yes. Kan kita tanya nih. Iya. Kalau itu kan saya. Kalau saya, apa yang saya lupakan? Kok Sawang tanya saya sendiri kan, ditanya ke orang lain. Mada nasita gitu. Jawabannya apa? Nasi itu al-wajibat. Aktubal nasi itu al-wajibat. Ya, nasi itu al-wajibat. Aku lali PR. Masya Allah. Tapi gitu ya, Masya Allah. Jadi yang terakhir jawabannya nggak pakai an ya, karena sudah nggak pakai uridu. Jadi langsung nasi itu al-wajibat. Bukan nasi itu an. Boleh juga antum masih ada pakai an? Saya pakai. Pakai apa Pak Rahmat coba? Nasi itu an akuma biwajibi manzil. Ya sama juga artinya nasi itu an aku biwajibin manzil. Penjenengan? Nasi itu an aktubal wajibat. Ya sama juga. Tapi Pak Cahyo? Pak Cahyo, Pak Joko? Nasi itu an asyrobat dawa'a. Nasi itu an asyrobat dawa'a. Benar, boleh bisa juga. Boleh tambah gitu kan. Kalau mau ringkas, nasi itu al-wajibat cukup. Kalau nasi itu an aktuba al-wajibat, nasi itu an akra al-Quran, nasi itu an asyrobat dawa ila akhir. Oke. Taib soal yang ke-9, latihan yang ke-9. Ajib anil as'ilatil atiyah musta'milan lam ta'lil. Pak Joko, monggo. Lima dakhaltumul mat'ama dakhalna linasroba Syai. Oke, dakhalna kami masuk linasroba syai. Ada selain dakhalna? Semua dakhalna? Oke ya, kalau dakhal tuh saya ya, salah ya. Karena pertanyaannya dakhal tum banyak, maka jawabannya dakhal. Nah, taib, monggo Mas Aris. Lima kharajta minal madrasati. Kharajtu minal madrasati. Kharajtu minal madrasati. Astari. Membeli. Li ashtari kitaban. Li ashtariya gitu ya. Li ashtariya. Tapi Pak Rahmat, monggo. Nomor 3. 5 dhahabta. 5 dhahabta ila qaryatika yaumal jumu'ati. Dibaca ta karena ka kan gitu ya. Maka cacatnya ta karena ka kamu. Maka 5 dhahabta. Baik, lanjut Pak. Uridu an dhahabatu ila qaryati yaumal jumu'ati. Oke. Li azura aqribai. Masya Allah, li azura aqribai. Apa akriba? Keluarga atau kerabat. Qaribun akriba. Lanjut. 5 dhahabtunna ilal maktabati ya akhawatu. Dhahabna linaqra'a kutuban. Linaqra'a kutuban. Oke, karena maktabah ya. Oke, lanjut Pak Cahyo. 5 ja'a akhuka ilal madinatil munawwarah. Ja'a akhi ilal madinatil munawwarah liyadrusu lihat liyadrusa
lughatul Arabiyah. Liyadrusa al-lughah al-arabiyyah. Ahsan. Baik, Pak Joko. 5 kharaja zamiluka minal fas. Kharaja zamili liyaghsila wajahahu. Liyaghsila wajahahu. Mas Aris. 5 khalaqallahu ta'ala. Bukan ha, salah. Hu. Khalaqallahu ta'ala. Khalaqallahu Khalaqona. ta'ala. Coba lagi, Mas. Khalaqna. Khalaqona. Khalaqallahu ta'ala lina. Khalaqallahu ta'ala lina buduhu. Li lamu ta'lil fungsinya apa, Mas? Untuk. Artinya itu fungsinya. Fungsinya menasabkan fiil mudhari. Jadi lina budahu. Taib. Ya. Lina budallaha atau Boleh, lina budallaha boleh, lina budahu juga boleh. Ya. Lina buda ilallah. Kalau abada itu dia nggak butuh pakai ilah, jadi langsung aja. Moga Pak Rahmat. Ustaz tanya Ustaz, bedanya kholak kalau Nanti di belakang. Biar selesai dulu baru tadi mau nulis sana, tapi sekalian selesai dulu aja biar gak terjeda. Nanti Ana jelaskan. 5 komal. Ya komal betul Pak. 5 komal mudarrisu. 5 komal mudarris. Gitu. Kok 5 komal mudarisu nanti artinya lainnya gitu dia. Terus kenapa Pak? Komal mudarisu liyaktubat darasa ala suburoti. Saburoti. Alas saburoti. Nomor 9, Pak Ardi. 5 tadhabu ila maktabatil baridi. Maktabati? Maktabil baridi. Maktabil baridi. 5 tadhabu ila maktabil baridil ana. Tadhabu liakhudha barkiyatan. Oke, barkiyatan. Pak Cahyo terakhir. 5 tadrusuna al-lughat al-arabiyyata ya ikhwan. Ya ikhwan. Nadrusuna al-lughat al-arabiyyah. Nadrusu lughat al-arabiyyah linafhama lughat al-arabiyyah. Linafhama al-lughat al-arabiyyah. Ahsan. Taib, ini tadi yang Mas Aris tadi ya. Kalimat ini begini. Gini ya. Di sini yang kita jadikan permasalahan itu untuk kata khalaqona ini. Ya, untuk kata ini bisa dua bacaan. Ya, bisa dua bacaan. Bacaan yang pertama khalaqna. Gitu ya. Taib. Bacaan yang kedua khalaqona. Perbedaannya ada di qaf.
Ya, perbedaannya di sini nih. Aduh. Perbedaannya ada pada qafnya ini. Yang satu sukun, yang satu fathah. Perhatikan, kalau kita sukun, ya, kita sukun di sini, nanti kaedahnya untuk kalimat Allahnya itu dibaca fathah. Kalau secara kaedah ya, dibaca fathah. Tapi kalau ya dibaca seperti ini, jadi hitam Pak. Penghapusnya. Oh, penghapusnya. Masuk. Baik dicuci. Tadi dibersihkan pakai apa ini? Pakai alkohol yang tadi. Pakai alkohol. Saya nggak penghapus. Itu lamun ini. Oh, bisa nempel juga nih. Ya, jadi ada ulangi. Kalau yang versi ini itu kalimat Allahnya nanti dibaca fathah. Tapi kalau versi ini, ya, nanti Allahnya dibaca dhammah. Sudah, dilihat dulu. Ini dua versi. Kalau dibaca begini, Allahnya di dhammah. Baik, lanjut ya. Kalau dibaca versi biru, maka di sini status Allahnya itu sebagai bih. Sudah. Tapi kalau versi hijau, Allahnya itu sebagai fa'il. Sudah. Maka tadi Mas Anda nggak bahas ke masalah kol-kolah atau nggak kol-kolahnya, bukan. Aman insya Allah. Ya, Anda cuma baca sukun nggak sukun gitu aja. Kalau ya kita baca dengan sukun, maka artinya kita menciptakan Allah, sasarannya. Kita menciptakan Allah. Kalau kita baca fathah qafnya, maka artinya Allah, ini kan pelakunya, menciptakan kita, gitu ya. Jadi kalau kita buat secara utuh, nanya di sini nanti sebagai fa'ilnya, ya. Kemudian khalaqanya fi'il kan gitu ya. Fi'il, fa'il, kemudian Allah maf'ul bih. Kalau di sini fi'il, maf'ul bih, baru fa'il. Ya, maka cara mengartikannya bakal berbeda. Kalau kita artikan pakai ini versi yang pertama, ya versi biru, maka artinya kita kan diartikan fa'il dulu cara mengarti bahasa Indonesia. Kita menciptakan Allah. Kalau versi hijau, artikan fa'ilnya dulu. Allah menciptakan kita. Lah yang benar yang mana? Yang menciptakan kita yang menciptakan atau Allah menciptakan? Allah. Maka tadi Anda bilang khalaqona. Ya, jadi yang benar versi hijau, bukan apa? Yang biru. Begitu. Salah. Kan dalam kalimatnya apa? Khalaqanallahu lina'budahu. Allah menciptakan kita agar atau supaya kita beribadah kepadanya. Gitu ya. Dan ini nanti masuknya di dalam pembahasan yang lebih dalam lagi, pembahasan nahu yang istilahnya bukan sekedar gini ya. Jadi khusus nahu dan sorof. Jadi beda khalaqna dan khalaqona. Dan ini bukan hanya pada kalimat ini, semua yang bentuknya gini itu bisa dua kemungkinan. Maka nanti ketika membaca, dilihat ini yang dimaukan kata setelahnya itu fa'ilnya atau maf'ulnya. Kalau dia fa'ilnya maka cara baca gini, kalau maf'ul maka bacanya begini. Itu perbedaan dari sisi kalimat yang diinginkan. Makanya orang yang membaca
Nggak ada dua kemungkinan. Kalau pada kasus ini yang atas pasti salah, karena secara arti nggak mungkin kita menciptakan Allah. Cuma dalam kasus yang lain dua versi ini ada kemungkinan benarnya. Teman nanti semua tetap dilihat di teksnya. Iya. Gitu, masya Allah. Jadi seperti itu. Maka ini salah satu contoh yang menunjukkan bahwasannya di dalam bahasa Arab itu benar-benar harus jeli. Salah harokat saja langsung salah arti dan fatal salahnya. Ya, salahnya itu bukan hanya sekedar biasa, fatal. Ya, kalau dalam kondisinya orang itu sengaja, bisa bahaya nanti, bisa sampai tingkatan lebih nemen. Ya, kecuali kalau misalkan kondisinya ya dia dalam keadaan bahagia sampai salah ngomong, lain lagi hukumnya. Kan ada hadisnya dia, saking bahagianya orang itu mengatakan ya anta abdi, ya engkau adalah hambaku gitu ya. Sampai seperti itu, saking bahagianya. Tapi kalau enggak bahaya. Oke, gitu ya, sampai situ. Jadi di pembahasan kita yang kemarin kita fokus kepada an dan dengan juga lamu ta'lil. Lamu ta'lil. Lamu ta'lil ini sama seperti lamul kaid. Lamu ta'lil dia punya dua nama. Satu yang pertama nama lamu ta'lil, nama yang lain lamu kai, nama lain. Ya, sama seperti kayak misalkan kita belajar kasroh. Kasroh itu kan punya dua istilah. Ada yang mengungkapkannya pakai huruf apa? Ada yang mukanya jer. Satu lagi khofat gitu loh. Itu sama istilah-istilah gitu loh, sama aja. Sama kalau bahasa kita mungkin Indonesia itu kayak orang Jawa dengan orang ngapak gitu loh. Bilang nasi, bahasa Jawanya sego. Orang ngapak sega kan gitu. Nah, bedanya istilah aja, cuman beda ini versi orangnya gitu ya, di versi orang. Masya Allah. Makanya kemarin tuh Ana dengarkan Ustadz Khalid Basalamah ketika beliau membahas kajian tentang perang Uhud. Ya, perang Uhud. Lah, panjang ceritanya, di intinya ketika selesai perang Uhud itu, ketika pasukan mau pulang itu terjadi terjadi sedikit miskomunikasi antara orang Muhajirin dengan orang Ansor. Gitu ya, antara orang Muhajirin dengan orang Ansor. Yang mana kata beliau ceritakan Rasul itu ketika perang itu orang Muhajirin dikelompokkan sama orang Muhajirin, orang Ansor dikelompokkan sama orang Ansor. Bukan untuk fanatik-fanatikan, bukan. Tapi kalau sama-sama orang Muhajirin, misalkan gabung orang Sedati satu kelompok, ya. Kemudian orang Waru satu kelompok, itu insya Allah kan lebih lebih saling kenal, lebih untuk pekerjaannya lebih bisa saling bersinergi. Tapi kalau sama orang yang nggak kenal kan mau manggil dan semisalnya bingung atau sungkan menegur sungkan. Tapi kok koncos ngopi biasa kan, gabungan biasa. Maka tujuan di situ adalah agar jalan peperangan tersebut bisa semakin kondusif. Kemudian panjang kisahnya, di antara yang beliau nukilkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersuku-suku, berkabilah-kabilah itu tujuannya adalah untuk lita'arofu, untuk saling mengenal, bukan untuk fanatisme golongan. Ya, jadi tujuan Rasul bukan seperti itu. Tujuannya ada hikmah lagi yang lain, ada tujuan lagi yang lain, gitu ya. Jadi bukan untuk dijadikan fanatisme golongan, ta'assub kepada kelompok. Karena kan kasusnya itu orang Muhajirin langsung mengambil, ya lal muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, tolong kami. Orang Ansor juga memanggil, ya lal Ansor. Rasul akhirnya datangkan ya abida wal jahiliyah wa anna baina adhhurikum. Apakah masih menggunakan panggilan-panggilan jahiliyah, ya slogan-slogan jahiliyah dalam keadaan aku di antara kalian, gitu kan ya. Kan ini biasanya kan ya geng-gengan kan ya, kelompok ini pokoknya kalau ada masalah mesti kelompok ini.
Rasul nggak terima itu ta'assub kepada kelompok dan itu tidak dibenarkan. Saling kenal akhirnya harus apa? Ya gabung, ya jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan ternyata orang munafik semakin memanasi. Ya, makanya kalau ada si A dengan si B tengkar, kok ada yang memanasi di bawah, ini gayanya orang munafik. Ya, oh iya pancen kok ngomong tambah itu. Wah, gayanya munafik ini ya. Kayaknya Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ngomong gitu langsung dia manas-manas. Oh, memang itu orang muhajir itu nggak tahu terima kasih. Ya, kalian membesarkan anjing kemudian kalian digigit sama anjing tersebut. Itu bahasa kinayah orang Arab. Ya, sudah dikasih tempat hijrah ke kota kalian, kemudian kalian kasih harta, kasih tempat tinggal, giliran mereka sudah besar malah kalian apa diserang. Kalian tidak dihargai dan semisalnya. Itu kalau pakai bahasa-bahasa seperti itu zaman sekarang tuh terprovokasi, kita kan terbawa itu gayanya orang munafik itu ternyata. Oh, pancen wong munafik ket biyen wong ngene. Ya, Masya Allah. Gitu ya. Makanya misalkan ada kajian, ustadz dibubarkan. Kalau kita memang ahlu sunnah, diam. Bukan malah ikut komentar, memanasi. Oh iya memang itu mereka itu yang itu nggak ngerti sunnah ini. Lah biarin doakan aja. Kalau ustadznya diem aja kok nggak ada masalah. Ya, sing rame biasanya apa? Nah, sing isori-isori kok sing rame. Nggak usah. Ya, itu bukan gayanya, Pak. Bukan gaya yang benar ya. Kan gaya yang benar itu gayanya orang-orang Yahudi yang seneng begitu ya. Kan pinginnya tuh Islam dengan beraneka ragam warna itu harusnya bersatu gitu ya. Tapi apa mosok sunnah gabung karo mulai. Udah lanjut kembali kita kitab ya. Kembali ke kitab Masya Allah. Ta'ammal ma yali. Kita masuk ke latihan yang ke-10. Ta'ammal ma yali. Perhatikanlah kalimat berikut. Ya, perhatikanlah kalimat berikut. Di sini beliau membahas kalimat untuk minta izin. Kalimat untuk minta izin. Yaitu kata-kata yumkinu. Yang kita artikan memungkinkan, begitu loh. Ini kan kalau bahasa kita istilahnya bahasa sopan santun gitu loh, minta izin gitu. Kemarin kan ceritanya siapa si Humayun ya? Si Humayun dia pengen duduk di depan. Ya. Karena apa di belakang dia tidak kelihatan apa yang ditulis sama si guru kan begitu ceritanya. Lah, akhirnya si Humayun mengatakan ayum kinuni gitu kan. Nah, apakah memungkinkan bagiku? Lah, gurunya menjawab gurunya menjawab la yumkinuka, enggak mungkin bagimu gitu ya. Gitu. Itu kalau gurunya jawab yumkinuka gitu. Memungkinkan bagimu karena waktu itu si pemilik kursinya tidak hadir. Itu yang biasanya santri-santri yang semangat. Kalau yang nggak semangat di belakang pas itu. Ya, milihnya kok bisa di belakang paling belakang. Dan ternyata yang seperti itu nggak hanya di Indonesia. Bahkan ketika di Yaman juga sama. Ya, kadang ada beberapa orang itu nyari di belakang tembok memang. Kan maksud tiang kok tembok, maafan. Tiang kan masjid itu ada tiang besar itu tengahnya kan. Nah, karena di belakang tiang. Nggak ketok Pak. Tujuannya Pak biar nggak ditanya. Karena kadang Syekh kadang nanya Pak. Syekh kadang nanya. Lah Syekh juga nggak mau kalah. Langsung kadang beliau sampai begini. Ya. Dilihat bener ada nggak di belakang itu. Ya, alladzi khalfas sariyah gitu bahasa Arabnya kan sariyah. Alladzi khalfas sariyah qira'il hadits. Yang di belakang tiang, berdiri baca hadits. Ya. Minggir dikit biar kelihatan. Masya Allah. Irfa sautak, angkat suaramu. Itu Masya Allah.
Kadang para masyaikh juga kajiannya ya begitu, ada guyonnya, nggak metenteng gitu ya, ada guyonnya. Sing paham, sing nggak paham ya nggak sembuh. Taib. Lihat kata beliau di sini, la yumkinuka. Bisa kita mengatakan langsung la yumkinuka dengan tambah ika, boleh juga Pak, la yumkinu. Boleh dua-dua ini, dua versi ini benar. Anta jelisahuna untuk duduk di sini. Ya, boleh la yumkinuka anta jelisahuna, boleh. Boleh juga la yumkinu anta jelisahuna. Itu juga boleh. Hadza maq'adu Utsman. Demikian juga yumkinuka atau yumkinu. Ini dua versi ini sama-sama benar. Ya, dan diperbolehkan. Kenapa kok bisa boleh? Karena sebenarnya ka-nya itu kalau nggak dipakai, dia sudah terwakili dengan domir anta yang ada pada fiil setelahnya. Anta jelisa, kan tajlisa sudah terwakili ada domir anta. Maka ketika tidak pakai ka, sudah terwakili. Kalau pakai ka, jadi maknanya penekanan pengulangan supaya lebih jelas. Itu saja. Yumkinuka atau yumkinu anta khruja minal fasli. Yumkinuka al khuruju minal faslil an. Boleh. Versi yang selanjutnya di nomor 2 ini boleh kita pakai fiil anta khruja, boleh. Boleh juga fiilnya tadi kita ganti jadi masdar. Masih ingat masdar kan? Ya, kita sudah lewati fiil madhi sudah, fiil mudhari sudah, masdar juga sudah, fiil amr juga sudah, fiil nahi juga sudah. Lah, untuk kalimat antakhruja itu bisa dua versi. Bisa versi pakai fiilnya, bisa versi pakai masdarnya. Jadi yumkinuka. Kalau pakai masdar harus yumkinuka, ka-nya dimunculkan. Kalau pakai masdar, ka-nya harus dimunculkan. Kenapa? Karena tidak ada yang mewakili dia tadi. Ya, tidak ada yang mewakili dia. Sudah nih, biar lebih jelas kita kasih versinya ya. Sekalian irobnya Ustaz. Oh, kalau irob jangan, nanti Mas Haris tambah pinter nanti Mas Haris. Oh, ini yang hijau malah susah. Mereknya beda sih. Enggak. Oh, Jadi begini, bisa kita pakai begini. Misalkan ya, kinuka antakhruja minal fasli. Ya, memungkinkan bagimu untuk keluar dari kelas. Perhatikan, kalau ininya masih tetap seperti ini, jadi ini dia. Ya, kalau dia menggunakan ini, maka kalau pakai antakhruja ya, maka yumkinu itu bisa dua. Bisa pakai ini masih tetap yumkinuka, atau pakai yumkinu. Kenapa? Karena ka-nya ini nanti ketika tidak diberi sudah dapat wakil dari tak sini. Sudah. Tapi kalau seandainya takhruja kita buat versi yang lain, yaitu masdar kharaja yakhruju khuruj, gitu ya. Jadi khuruj, maka kalau kita buat pakai al khuruj,
Begini ya. Kurang. Al-khuruja. Ini ya. Salah al-khuruj. Gini aja. Yumkinuka pakai al-khur pakai masdar, maka di sini opsinya untuk yumkinu hanya satu ini aja. Nggak bisa pakai opsi yang ini. Kenapa? Dikarenakan di khuruj tidak ada kata ganti yang mewakili kamu. Sudah ya, tidak ada. Jadi kalau antum pakai misalkan antakhruja, antum bisa ngomong kan yumkinuka antakhruja, boleh. Yumkinu antakhruja, boleh. Tapi kalau takhrujnya antum pakai fi masdar, maka versi menito. Yumkinuka al-khuruj. Ya, yumkinuka al-khuruj. Paham ini? Ya, saya ulangi lagi. Kalau fiilnya ini jadi porosnya di sini ya. Di sini. Kalau antum bentuknya setelahnya pakai begini, maka untuk kata ini bisa dua. Bisa ditambahi kaf dan bisa tidak. Tapi kalau ini menggunakan masdar, maka yumkinu hanya satu opsi saja. Ya, hanya satu opsi ini aja. Sudah, nggak ada opsi yang lain. Hanya satu opsi itu saja, tidak ada opsi yang lain. Kenapa? Karena kalau kita pakai yumkinu, nanti kamunya hilang, nggak ada. Maka yumkinuka al-khuruj. Gitu. Kalau pakai al-khuruj jadi masdar dia, Pak, bukan fiil. Kalau secara i'rab iya. Gitu ya. Cuman anak nggak pengen panjang lebar, ya gitu pokoknya ya. Yumkinuka al-khuruju. Dia di kitab yumkinuka al-khuruju minal fasli. Kalau yumkinu memungkinkan, kalau pakai la tidak memungkinkan. Gitu ya. Jadi la di situ hanya la penafian, bukan la nahi. Makanya fi'il mudhari yumkinu itu tetap dibaca dhamma atau dibaca rofa. Karena kita sudah lewat la kan? La adalah nafi, adalah nahi. Nah, la pada la yumkinuka, la-nya di situ la nafi. Ya, la nafiyah. Coba ini bahasa Arab kan ya. Apakah memungkinkan ya saya duduk di sini? Bahasa Arabnya gimana? Ayumkinuni an ajlisa. Atau versi yang kedua? Ayumkinu gitu aja. Ayumkinu ya an ajlisa guna itu versi kedua. Versi ketiga al julusu gitu. Ayumkinuni al julusu gitu ya. Lanjut. Yang ketiga, ayumkinuni. Kalau yumkinuka kan kamu, kalau yumkinuni saya. Ayumkinuni atau ayumkinu, ini yang barusan ya. An akhudha hadhil majallata ilal bait. Artinya apa, Cahyo? Apakah memungkinkan bagi saya untuk mengambil majalah ini ke rumah? Mengambil majalah ini ke rumah, maksudnya gimana coba? Ayo. Mengambil majalah ini ke rumah, maksudnya gimana Pak Cahyo? Ya betul, yang dimaukan pinjem. Maka kita artikan secara konteksnya, kita ngartikannya, apakah memungkinkan bagiku untuk membawa, gitu ya.
Jadi ahud asal katanya mengambil. Cuman terkadang bisa diartikan minjem. Jadi apa? Membawa, kan gitu. Apakah memungkinkan bagiku untuk mengambil atau membawa majalah ini ke rumah? Gitu ya. Gitu. Lanjut yang keempat, abi maridun. La yumkinuhu. Sekarang apa yang beliau inginkan? Di poin yang keempat ini. Yang tidak mungkin bagi dia. Ya, yang beliau inginkan sekarang hu. Kalau tadi pertama kan ka. Yang kedua ya. Yang ketiga sekarang hu. La yumkinuhu ayyadhhaba ilal masna'i. Abi ayahku itu sedang sakit sekali. La yumkinuhu tidak memungkinkan bagi dia untuk pergi ke mapri. Coba Pak Hardi dirubah jadi masdar gimana Pak Hardi? Fiilnya an yadhhaba dirubah jadi masdar. Dhahaba yadhhabu dhahaban. Dhahaban. Abi maridun jiddan la yumkinuhu adzahabu. Ini masdarnya. Dhahaba yadhabu dhahaban maksudnya. Dhahaban. Ya, dhahaban. Ya. Yadhabu dhahaban. La yumkinuhu adzahabu. Adzahabu. Bukan adhabu tapi adzahabu. Beda. Kalau kita baca adhabu kesannya jadi fiil. Adzahabu. Jadi dimasukkan bukan adzahabu tapi adzahabu. Syamsiahnya harus main di sini. Ya. Ayo, ulangi. Abi maridun jiddan la yumkinuhu adzahabu ilal masna'i. Naam, adzahabu ilal masna'i. Masyaallah. Hadza yumkinu wa hadza la yumkinu. Apa artinya Pak Rahmat? Dan ini tidak memungkinkan. Ini memungkinkan dan ini tidak memungkinkan. Jadi di situ aja beliau hanya sekedar pengen menjelaskan penggunaan kalimat-kalimat yang seperti ini. Bisa yumkinu dan la yumkinu. Nah, huna ya huna. Apa artinya huna? Di sini. Di sini. Dia di sini. Kalau di sana? Hunaka. Ya. Jadi bahasa Arab itu ada dekat di sini. Hunaka di sana. Ada yang lebih jauh daripada hunaka? Ya. Hunalika. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika lebih jauh. Ya. Hunalik. Lanjut. Ta'ammalil amtsilah mundu. Yang betul antum ingat, mundu itu termasuk dzaraf. Ya. Mundu itu termasuk dzaraf yang menunjukkan waktu. Yang biasa diartikan semenjak. Ya. Mundu itu termasuk dzaraf yang biasa diartikan apa? Semenjak. Kok harokatnya doma? Dzaraf biasanya fathah. Apa itu? Dzaraf biasanya kan fathah. Oh, khusus ini. Ini jalur khusus dia. Memang keseringannya dzaraf itu fathah, khalfa, amama, tahta. Ini mundu. Karena dzaraf itu macam-macam. Ada juga apa? Sukun juga ada, mud juga ada. Ya, mud ada, mundu ada. Oh, itu pembahasannya nanti, pembahasan makrifat itu ya. Kita ini masih tingkatan apa ini? Hakikat ini. Masya Allah. Ada orang itu gini. Ada temen, ya kan? Dia sudah pusing belajar bahasa Arab. Udah pusing belajar bahasa Arab ini. Tambah di apa kalau bahasa kami itu di bahasa tambah dibuat don. Tambah dibuat don. Dengan cara apa? Alah nggak apa-apa, nggak wajib kok.
Iya, nggak wajib, gitu ya. Masya Allah. Kita bilang benar lah, nggak masalah itu ya, nggak masalah. Karena memang benar belajar bahasa Arab itu tingkat kesulitannya itu melebihi pelajaran-pelajaran yang lain. Misalkan antum belajar fikih, belajar akidah, ya itu ringan karena dia modelnya cuma denger. Tapi kalau serius juga susah sebenarnya. Ya beneran, misalkan antum kajian fikih ditanyain gitu, murojaai apa hukumnya ini, misalkan nggak usah jauh-jauh lah, air gitu aja lah, air ada berapa? Ya, air ada yang mengatakan air itu 2, ada yang mengatakan air itu 3, ada air tohir, mutahhir, ada tohirun li nafsi, ghair mutahhir li ghairi, ada juga najis, kan begitu ya. Ada yang mengatakan air cuma 2, tohir sama najis, kan begitu ya. Kapan tohir, kapan najis, apa dalilnya? Wah, itu baru pusing juga sebenarnya. Iya, pusing juga. Cuman kan kalau kajian-kajian gitu kan enggak gitu ya. Sama nggak usah jauh-jauh lah, antum ikut pelajaran akidah terus HSI antum ikutin. Ya pelajaran silsilah Ustaz Abdullah Roy. Antum kan cuma denger itu enak, memang beliau pelan. Anda denger itu kalau kajian beliau cuma 7 menit, 10 menit, sebentar sedikit-sedikit. Tapi ujiannya, oh Masya Allah, habis dengarkan kajian ada soalnya. Kadang soalnya nggak banyak-banyak awal-awal, ya paling 2, 3, nanti kena pekanan, kena bulanan, wah itu baru Masya Allah. Ya, Mas Aris ikut AS sih Mas? Oh Masya Allah. Ya, itu kalau antum nggak catet, eman. Ya. Makanya ada temen yang ikut ASI itu bilang, kalau ada orang nilainya sampai jajidan aja Ustaz, itu Masya Allah Ustaz. Jajidan ya Masya Allah, jayid itu udah bagus Ustaz itu. Apalagi sampai mumtaz, murtafi. Serius orang ini jadi. Oh gitu. Karena memang diujikan. Dan pertanyaannya bukan pertanyaan di kitab, pertanyaan pemahaman. Ya, kadang nggak ada di materi itu pertanyaannya itu muncul. Ya, gitu. Anda tahunya Pak, karena istri ikut, bingung dia. Ini gimana loh, sampe sing belajar kok takon aku. Banyak jebakannya Masya Allah. Dan memang timnya Masya Allah ya, timnya itu Masya Allah. Gitu ya. Jadi mundu termasuk dhorob. Maka kata setelahnya nanti dibaca kasroh, mundu. Baik, kita lihat ma ra'aitu Muhammadan mundu yaumil jum'ati, semenjak hari Jumat, bukan mundu yaumu tapi mundu yaumi. Huwa ghaibun mundu usbu'in, dia ghaib semenjak pekan lalu. Gitu ya, mundu usbu semenjak 1 pekan. Ya, dari pekan lalu udah nggak ada. Naskunu fi hadzal baiti, kami tinggal di rumah ini mundu sanatin, semenjak 1 tahun. Ya. Huwa maridun, dia sakit, mundu rujuihi mim baladihi, semenjak kembali dari negaranya. Ya. Insyaallah sering ini. Ada teman cerita itu liburan kayak gini, libur. Habis itu masuk pondok, balik pondok, tutuk kono telepon, Pak ini anaknya sakit ini. Iya, loh kemarin sehat, nggak tahu Pak ini sakit, ternyata ya memang gitu, karena kan kondisinya berubah itu, di rumah yang awalnya tanpa kekangan gitu kan ya, balik ke pondok ada kekangan, kemudian suasananya berubah, makanannya juga berubah, ya pikirannya berubah, akhirnya terbawa kondisi gitu ya. Dan dulu kita kalau mondok itu kalau belum sampai sakit perut, ya belum sakit, nggak berhasil. Sakit dan tetap bertahan, nah itulah dia. Gitu ya. Maka kita jadi orang tua juga, apa boleh sabar ya. Kalau kecuali sakitnya nemen harus dibawa pulang, mau pulang. Ya. Kadang ada anak yang pinter. Piye kayak aku nggak cocok nek ini, piye sakit-sakit terus. Terus ajaran sehat. Masya Allah. A'rifu hadza syekh, aku mengenal guru ini mundu khamsi sanawatin, semenjak 5 tahun. Sudah kenal 5 tahun, Masya Allah.
Intinya beliau inginkan di sini kata mundu itu dhorof, setelahnya harus dibaca kasro, dan dia dhorof yang khusus untuk bermakna waktu, ya, semenjak. Ta'amal mayali, perhatikan contoh berikut. Huwa yaro, anta taro, ana aro, nahnu naro. Di sini beliau ingin menjelaskan tentang fiil baru yaitu yaro. Ro'a itu fiil madinya. Ya. Ro'a itu fiil madi. Ro'a ini fiil madinya. Ro'a ini ya. Ini fiil madi, fiil mudhari'nya yaro. Ro'a yaro. Lah, yaro ini untuk huwa. Kalau untuk anta jadinya apa? Kalau untuk anta jadi taro. Untuk ana aro. Ya, aro. Untuk nahnu ya naro. Yang gitu. Untuk nahnu naro. Cocok nih anak pertama, kedua, tiga, keempat ini. Ya, anak pertama siapa? Yaro. Anak kedua ya aro. Jajannya apa? Taruh. Sudah nih ya. Sudah seperti itu. Contohnya anak tanya ini Pak Cahyo. Pak Cahyo, madza taro? Pak Cahyo gini. Madza taro? Aro kolam. Aro kolaman. Kan gitu ya? Aro kolaman. Madza taro Pak Rahmat? Apa ini Pak? Wah, Pak Rahmat ini. Loading ini Pak Rahmat ini. Maktab. Jadi aro maktaban gitu ya, aro maktaban. Pak Joko, madza taro? Nah, gitu ya pakai aro. Kalau saya aro kitaban. Ta'ammal ma yali. Arju antasmahali bil julusi huna. Ini juga kalimat permisi. Sama arju, saya berharap. Antasmaha, engkau memberikan izin. Ya Ustadz, arju antasmahali bil khuruj ilal hammam li'annani li'annabi ishal atas misalnya. Arju antasmaha li itu untuk saya. Kalau untuk dia arju antasmaha lahu. Kalau untuk kami arju antasmaha lana bidduhul. Arju antasmaha lihamidin juga bisa. Jadi setelah arju antasmaha li, ya, atau pakai fiil. Tarju antasmahu apa? Pakai fiil, maaf. Pakai domir. Antasmaha lahu, antasmaha li, antasmaha lana, begitu ya. Antasmaha li lahu lana lihamidin biziaratika. Masya Allah. Ini ya, jadi kalimat-kalimat permisi itu bisa ayum kinuni, atau bisa kalau antum minta izin mau keluar, ya Ustadz arju antasmahali bil khuruj awalan, ya qabla at-tulab al-akharin. Ustadz, ya sekiranya kamu memberikan izin kepadaku, gitu loh bahasanya. Sekiranya kamu memberikan izin kepadaku untuk keluar duluan, ya, daripada santri-santri yang lain. Ya. Setelah bi harus masdar. Setelah yang li di setelah biasanya pakai begitu kalimatnya, bil khuruj, biziaratik, begitu. Bidzahabi, begitu. Yang terakhir, hadhihi asma'u fusulis sana. Ini nama-nama, ya, fusulis sana, musim-musim selama setahun. Asyita, musim apa?
dingin. Ar-rabi musim semi. Semi itu yang mana? Kita cuma 2 tok ya. Tumbuh ya? Setelah Tumbuh dingin. ya. Setelah dingin. Ya. As-saif panas. Al-kharif gugur. Ya, musim panas. Ini ada 4 musim. Kalau kita Indonesia cuma 2 ya? Banyak Ustaz. Banyak. Musim nangka, musim durian. Oh, gitu musimnya, Masya Allah. Nah, musim-musiman. Masya Allah. Gitu ya. Jadi asyita dan yang terdapat di Al-Quran 2 ini ya. Apa namanya? Syita sama as-saif. Kalau robi, kharif itu ada juga di mana? Di hadits ada. Robi, akolbi, kan gitu ya. Ketika doa hataman Quran itu kan ya. Waja'alhu apa namanya? Robi akolbi wa nur sadri. Oh, doa ketika sedih. Wow. Tamat Quran. Robi akolbi ya wa nur sadri wa dhahaba hammi. Gitu ya. Al-kharif ya kharif tapi untuk mana yang lain dalam Quran lah. Sab'ina kharifan gitu ya, 60 kharif. Al-kalimatul jadidah kosakata baru utlatun liburan. Al-amul mukbil tahun depan. Az-dzubab apa dzubab? Lalat. Jamaknya dzibban. Dzubab jamaknya dzibban. Lalat. Lalat. Kalau apa namanya nih? Kalau nyamuk apa Arabnya apa? Nyamuk itu apa? Ba'udah. Ya, ba'udah itu nyamuk. Kalau lebah? Nahal. Nahl. Ya, semut? Namal. Namel. Gajah? Fil. Ya, gajah fil. Nah, filun. Kalau keledai? Himar. Ya, ini yang ada dalam Quran. Himar ada. Ya. Ada hison? Ada Ustaz. Wal khail makanya dia. Kalau di Al-Quran wal khaila wal bighal. Ada khail, ada bighal. Kayaknya cocok nih jadikan PR nyari-nyari nama-nama hewan di Quran ini. Lanjut, Misr apa Misr? Mesir. Hudu'un, hudu itu tenang. Dan biasa dulu ketika di Yaman, orang-orang Yaman bilang orang al-Indonesiun hudu gitu. Orang Indonesia itu tenang, kalem, tenang gitu. Lebih kalau dibandingkan negara lain, Indonesia memang paling kalem. Dia ramenya kalau pas kumpul bareng sesamanya aja. Kalau sama orang lain diem kalem itu Masya Allah Indonesia itu. Iya. Masya Allah. Nggak tahu orang Indonesia itu memang begitu ya. Jadi nggak suka rame-rame itu enggak. Tapi anda lihat memang Masya Allah orang Indonesia itu ketika kita diam itu masih istilahnya ya ada rasa nggak enak, sungkan ini masih. Tapi kalau orang luar tuh kadangnya nggak ada. Ya nggak ada. I'lanun apa i'lan? Pengumuman. Ahlun itu bisa diartikan banyak nih, keluarga bisa, ahli juga bisa. Dzarfun jamaknya dzuruf. Dzarfun apa? Amplop. Surat amplopnya. Dhawdha lawan dari hudu. Kalau hudu tenang, kalau dhawdha keributan, rame. Asya apa asya? Makan malam. Ilajun apa ilaj? Berobat. Ya, zahabtu ila Malaysia li'annani uridu al-ilaja hunaka gitu ya. Karena saya ingin berobat di sana. Samaha yasmahu memberikan izin. Zara yazuru apa kemarin tadi Pak Rahmat? Ziarah mengunjung. Ya. Mengunjungi.
Bahasa Arab mengunjungi itu ada dua, ada ziarah sama iyadah. Ziarah sama iyadah. Ada ya'udu iyadatan. Cuman penggunaannya kalau iyadah itu untuk orang sakit. Iyadatul marid. Ya, bukan ziaratul marid tapi iyadatul marid. Karena apa? Karena ada ya'udu iyadatan itu datang untuk memberikan ketenangan. Datang untuk memberikan ketenangan, istilahnya membuat orang yang didatangi itu lebih tentram gitu ya. Kalau pas sakit sendirian, kemudian disambangi teman, dikasih motivasi kan lebih apa? Tenang. Ini sudah sakit, nggak ada sing nyambangi, nggak ada sing iling, kan tambah panas. Taib. Bada ayah bedau memulai. Amkana yumkinu memungkinkan. Jadi amkana fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya yumkinu. Baqiya yabqa itu pakai kaf. Kalau pakai qaf itu artinya tersisa. Ya. Baqiya khams daqaiq, tersisa 5 menit gitu. Tersisa. Ya. Baqiya. Beda bakti, baba bakan. Nama nanti ada lagi kalimat yang lain hampir sama. Basaqa ya besuku artinya meludah. Meludah itu bahasa Arabnya banyak. Ada basaqo, ada tafala. Falayatful. Ya, ada nafatha. Tapi beda ludahnya berbeda. Ya, kalau basaqo itu ludah yang lebih banyak. Kalau tafala falayatful ludah sedikit. Nafatha ludah yang diiringi dengan apa namanya angin. Ya. Nafathati fil uqad gitu ya. Itu beda. Kalau meludahi dikaplok bong. Hah? Wahing. Oh, kalau bersin itu bahasa Arabnya apa? Atosha. Iya beda lagi. Atosha. Ya, atosha beda. Baik, alhamdulillah kita selesai dari pelajaran ke-18 ya. Pelajaran 17. Insyaallah kita masuk pelajaran ke-18. Untuk pekan depan insyaallah libur dulu ya. Pekan depan libur, pekan depannya lagi kita akan ulangan pelajaran ke-17 terlebih dahulu. Gitu ya. Ujian. Tapi ujiannya cuma buat kalimat aja, buat kalimat pakai ini anak bahasa Indonesia untuk terjemahkan ke dalam bahasa Arab gitu aja ya. Atau mungkin anak buat kalimat coba dimasuki kasih gimana jadinya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah sampai di sini dulu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum